tidak hanya payudara, tetapi juga kakinya sama leher. Kadang gejalanya kecil, tidak terasa di sini, tapi betul besar. Saya dapat pasien di Belanda diri, payudaranya saya sudah gigi kanker, di ketiaknya gede, bundulan, di biopsi hasilnya ganas. Tapi dia tidak bisa mengatakan ini karena payudara. Bingung saya, ini dari mana? Gitu ya. Kan keganasan di ketiak kan jarang. Saya mamografi, hasilnya normal. Mamografinya tidak ada tumornya. Nah, barangkali mamografi kurang teliti lah ya. Mamografi kan karena penglihatan dengan mata. Saya pakai PET scan. PET scan di Adiwisata ada enggak ya? Kalau Adiwisata sudah tersedia PET scan belum? Adiwisata belum ya? Oh iya. Nah, nanti setahun lagi baru mengusulkan. Ya. Saya PET scan. PET scan itu apa? PET scan itu adalah nanti kalau suatu kanker dia pasti banyak makan nutrisinya untuk tumbuh cepat. Nah, nutrisinya itu salah satunya gulanya. Gulanya itu dikai label, dikai zat radioaktif. Sehingga kalau nanti dimakan, zat radioaktifnya itu banyak diserap. Sehingga nanti kalau di sinar, nanti dia akan memancarkan gulanya. Nah, ternyata saya PET scan. Nah, PET scan kebetulan yang paling dekat sementara saya tahunya di Rumah Sakit Tangga Solo, ternyata hanya ketiaknya kok, tetap payudaranya tidak ada pancaran radiasi. Oh, berarti ini buahnya kanker ketiak. Ya sudah, mungkin ini kanker payudara ketiak. Bisa payudara itu ada yang berbeda di ketiak, namanya mama aksesori atau mama brand. Kok bisa? Itu sejarahnya panjang ya. Kita itu mamalia ya. Kalau ilmu biologi SMA ya, termasuk kelompok makhluk mamalia. Sapi mamalia, kucing, terakhir ya. Nah, itu tergantung jenis makhluk hidupnya. Kalau makhluk hidupnya itu manusia, kera, manusia, yang sini hilang, tidak tumbuh, yang ketika yang sini tumbuh. Di sini pun kadang-kadang muncul ada yang tumbuhnya beda saja. Saya punya bakteri, sebentar, bakteri kali ini beda-beda. Solo, ya. Jadi payudaranya karena itu dua, itu jadi diskusi di kalangan kita. Ini payudaranya mau dua-duanya kurangnya, ya buktinya ya sempurna, ya semua dari kata ya dari kita. Mau diapakan sini dengan biarkan biar nanti kalau musuhnya tidak atau diambil satu jadi tidak ada itu sebenarnya ya banyak lah ya. Kalau operasi nanti saya ikut ya, mau lihat itu ada induk saja kan buat grup. Panjenengan punya anak perempuan, panjenengan kena kanker, saya bertanya nanti anak saya kena kanker. Nah, itu bisa dites dengan BRCA, berakawat berkatu. Nanti kalau ingin tahu tentang detail mungkin pembiayaannya, silakan itu ada yang di meja nutrisi itu bisa tanya gitu ya. Itu nanti bisa tahu ya. Sehingga kita ayam ya, karena tadi hanya 20% spesial nutrisi itu yang keturunan, yang lain tidak tahu gitu ya. Nah, baru nanti ditanyakan ya supaya nanti lebih tenang ya. Walaupun kita punya kanker, kita tenang gitu. Anakku nggak kena kanker gitu ya, gitu ya. Itu kemudian tadi yang membantu spot yang support saya itu semua adalah penyedia obat-obatan yang dimasukkan pada saat kemoterapi kami semua. Sebagian besar disediakan oleh dari Kalbi sama Veron ya. Jadi makanya saya undang ke sini karena dua itulah yang paling banyak obat-obatan yang dipakai untuk kemoterapi. Yang lain juga ada gitu ya. Kemudian saya tadi mengundang dari PT Adiwisata, PT Rumah Sakit Adiwisata itu Rumah Sakit Adiwisata punya ya radioterapi ya. Nah ya, maksud saya ini ada alternatif radioterapi yang mungkin barangkali bisa cepat waktunya ya dibanding dengan antrian di rumah sakit pemerintah.
silakan berhubungan sendiri tentang pembiayaannya, tentang tadi ada apa akomodasi yang disediakan ya. Nah, nanti tanya sendiri ya. Tapi yang jelas kayaknya lebih cepat daripada antrian di rumah sakit Sutomo atau yang lain ya. Gitu ya. Terus kemudian masuk ke ini tadi ya. Sekilas karena faktor risiko itu ada, maka kita berusaha mengenali faktor risiko untuk mengatur. Ya, kalau umur faktor risiko gimana cara mengatur umur? Tidak bisa. Maka ya itu Gusti Allah yang ngatur gitu. Tapi kalau menyusui itu ya. Kenapa? Kalau tidak bisa dilakukan karena gennya sudah berubah atau mutasi. Nah, kenapa gennya berubah? Banyak sebabnya. Ada yang keturunan, ada yang bukan keturunan. Keturunan kan berapa? Keturunan kanker itu ya. Tapi ada juga yang bukan keturunan. Nah, yang keturunan itu ternyata sedikit, cuma 10% atau maksimal 20%. Berarti 80% tidak keturunan. Ya, dan ini apa kira-kira? Banyak faktor. Karena kita itu seperti itu ya, itu dan lemak yang berlebihan. Jadi kalau yang orang kan sering mengatakan high fat ya, jangan makan lemak jenuh ya, itu kaitannya dengan apa? Kalau lemak itu tinggi itu darah itu mikrobiota dan itu menjadi bahan baku untuk membuat hormon kesuburan wanita yang namanya estrogen. Padahal estrogen sendiri kalau pada kondisi normal dia sebagai zat yang untuk membuat tubuh itu tumbuh sehingga dari bayi sampai dewasa itu kan wanita itu kan dipengaruhi estrogen ya, mulai dari kesuburan. Nah, sekarang itu resikonya akan terjadi karena menstruasinya udah cepat ya, belum ketika nanti dengan kesehatan yang bagus